Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai hasil dari Capstone Design Project kami. Capstone Design Project kami berlatar belakang dari virus COVID-19 yang memasuki Indonesia di awal tahun 2020 mulai mengalami lonjakan kasus yang sangat besar. Kasus COVID-19 tidak hanya ditemui pada masyarakat umum, tetapi juga ditemukan di kalangan tenaga medis. Menurut liputan6.com, setidaknya pertanggal 27 Januari 2021, kasus COVID pada tenaga kesehatan sudah mencapai sekitar 600 kasus meninggal dunia. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi tenaga kesehatan yang notabene merupakan garda depan penanganan COVID-19. Kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan terjadi karena rumah sakit merupakan tempat yang paling rentan dalam penyebaran COVID-19. Walaupun sudah dilakukan sterilisasi, namun para tenaga kesehatan masih bisa terjangkit virus COVID-19 karena sterilisasi masih harus dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. Berdasarkan hal tersebut, tim CDP kami menemukan dua masalah, yaitu yang pertama, persebaran COVID-19 yang semakin bertambah di kalangan tenaga medis sehingga menimbulkan kematian tenaga medis. Yang kedua, sterilisasi ruangan khususnya di rumah sakit masih menggunakan tenaga manusia. Untuk itu, tim kami menawarkan sebuah solusi, yaitu dengan menciptakan alat sterilisasi ruangan yang dapat digerakkan dari jarak jauh sehingga dapat menghindari penularan COVID-19 pada tenaga medis. Jika dilihat dari aspek ekonomi, robot kami memiliki nilai yang lebih ekonomis dibanding dengan produk yang sudah ada. Kita mengambil salah satu contoh pembuatan robot UV yang dibuat di Bandung. Robot UV yang dibuat di Bandung ini membutuhkan biaya riset sebesar 250 juta dengan estimasi penjualan berkisar 80-1 juta. Ini sangat berbeda jauh dari robot UV yang kami buat dengan biaya riset sebesar 5.537.700 rupiah. Kemudian, jika dilihat dari aspek kesehatan, lampu UV ini sudah diujikan di Boston University pada tahun 2020 dengan hasil virus SARS-CoV-19 mampu dibasmi dengan keberhasilan 99% menggunakan dosis sinar UV sebesar 5 mJ per cm persegi. Selain itu, pengujian yang dilakukan oleh Philips mengemukakan bahwa lampu UVC mampu membunuh virus dalam waktu 9 detik. Kemudian dari aspek fitur kelebihan robot UV kami, yang pertama harga lebih terjangkau, kemudian mengurangi resiko terpapar radiasi sinar UV, ketiga bisa dikontrol dari jarak jauh, dan yang keempat memiliki kamera yang mampu menangkap gambar lingkungan sekitar. Secara umum, sistem kami memiliki 5 bagian penting, yaitu kamera, microcontroller, sterilisator, sistem pergerakan, dan web app. Kamera yang digunakan pada robot adalah kamera OV2640. Kamera OV2640 merupakan perangkat CMOS tegangan rendah yang menyediakan fungsionalitas penuh dari kamera single chip UXGA 1632x1232 dan prosesor gambar. Mikrokontroler yang digunakan adalah ESP32CAM. ESP32CAM memiliki modul kamera ukuran kecil yang sangat kompetitif yang dapat beroperasi secara independen sebagai sistem minimum dengan footprint hanya 27 x 40,5 x 4,5 mm dan arus tidur nyenyak hingga 6 mA. ESP32CAM dapat digunakan secara luas di berbagai aplikasi IoT. Sangat cocok untuk perangkat pintar rumah, kontrol nirkabel industri, pemantauan nirkabel, identifikasi nirkabel QR, sinyal sistem pemosisian nirkabel, dan aplikasi IoT lainnya. Ini adalah solusi ideal untuk aplikasi IoT. Media sterilisasi yang kami gunakan adalah lampu UVC yang memiliki panjang gelombang kurang dari 280 nanometer dan terbukti efektivitasnya dalam membunuh virus. Pada sistem pergerakan, kami menggunakan high-torsi DC motor 12 volt dan driver motor VNH2SP30. Secara umum, prinsip kerja robot kami adalah sebagai berikut. Ketika robot dihidupkan, mikrokontroler akan mengeluarkan sinyal Wi-Fi yang bisa dikoneksikan dengan device pengguna. Selanjutnya, pengguna akan mengakses web app yang telah kami buat. Web app dapat diakses pengguna melalui browser. Pada web app tersebutlah pengguna dapat mengendalikan robot dari jarak jauh dan dapat melihat keadaan sekeliling robot melalui modul kamera,
sehingga pengguna tidak perlu terjun secara langsung dalam menyeterilkan ruangan. Proses pembuatan robot diawali dengan pembuatan desain 3D rangka robot dan pembuatan desain buat rangkaian elektrik. Setelah itu, dimulailah pembuatan bodi luar robot yang terbuat dari campuran resin dan fiberglass, serta bodi dalam robot yang terbuat dari akrilik. Secara bersamaan dengan pembuatan bodi robot, hardware dan software robot juga dibuat.